Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas pembuktian teorema yang tertinggal pada materi pemetaan di tatap muka minggu yang lalu. Oke, kita langsung saja. Teorema yang diberikan yaitu jika F memetakan S ke T, yaitu suatu pemetaan, dan A, B subset dari S, maka A F A iris B subset dari F A iris FB. Yang B, F A gabung B sama dengan F A gabung FB, dan yang C, jika A subset dari B, maka F A subset dari FB. Oke, nah yang pertama yang mau kita buktikan itu bagian yang A. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk membuktikan suatu teorema atau suatu proposisi, maka kita harus bisa yang pertama mengilustrasikan. Ilustrasi dari pernyataan atau proposisi yang diberikan itu. Lalu setelah kita bisa mengilustrasikan, barulah kita bisa membuat pembuktiannya secara abstrak dengan terstruktur. Nah, jadi di sini kita ilustrasikan ya. Katanya di sini jika F memetakan SKT suatu pemetaan, maka di sini ada himpunan S, ya kan? Di sini juga dan ada himpunan T. S itu sebagai domain, ya kan? Atau daerah asal, dan T-nya sebagai kodomain atau daerah kawannya di sini. Lalu di sini juga diberikan A, B subset dari S, artinya himpunan A ya dan himpunan B itu dia berada di S. Lalu kalau kita ilustrasikan, pertama dia bentuknya itu seperti ini. Nah, di sini ada himpunan S, di sini ada himpunan T, ya kan? S domain sebagai domain dan T sebagai kodomain. Dan katanya di sini suatu pemetaan F, berarti di sini ada suatu pemetaan F yang didefinisikan gitu. Dari S ke T. Nah, yaitu bentuknya seperti ini. Lalu A dan B itu subset dari S. Artinya A dan B itu berada di himpunan S di sini. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian A ini katanya F A iris B subset dari F A iris FB. Nah, untuk membuktikan ini ya, kita bisa jabarkan yang di sebelah ruas kiri. Sehingga kita nanti akan diperoleh ya, akan kita peroleh yang di sebelah ruas kanan. Karena di sini hubungannya yaitu subset. Nah, maka kita harus memahami subset. Konsep subset artinya subset itu semua anggota yang ada di sebelah ruas kirinya itu menjadi anggota di sebelah ruas kanannya. Nah, artinya di sini keanggotaannya yang mau kita buktikan gitu. Nah, kita mulai membuktikan. Pertama, nah karena keanggotaannya tadi kita harus ambil sebarang ya, sebarang yang anggota di F A iris B. Maka kalau kita tulis ambil sebarang katakanlah Y yang anggota dari F A iris B. Nah, kita kembali ke ilustrasinya ya untuk melihat Y itu anggota dari F A iris B. Nah, karena di sini antara himpunan A dan himpunan B yaitu dia
ada daerah irisannya A iris B, maka kita bisa buat daerahnya seperti ini. Nah, ini himpunan A ya di dalam S ya. Ini himpunan B ya kan. Nah, disinilah letaknya A iris B. Nah, yang di dalam sini. Lalu kita mau lihat Y itu anggota dari F A iris B. Berarti di sebelah domain atau di kodomain Y-nya terletak ya kan, karena Y elemen dari F A iris B. A iris B di sini ya kan daerahnya. Lalu F A iris B otomatis dia di kodomain ya kan. Nah, katakanlah di sini ada daerah F A iris B. Nah, yang mana tadi kita sudah ambil sebarang Y anggota dari F A iris B. Nah, kita buat di sini ada Y. Lalu karena di sini ada Y, karena dia didefinisikan suatu fungsi F, maka misalkan ada X di sini, ya maka pastilah terdapat X yang anggota A iris B, dia memetakan ke Y yang anggota F A iris B, ya kan? Nah, maka kita bisa buat, maka terdapat X elemen A iris B ya kan. Nah, karena X memetakan ke Y, lalu Y ini bisa kita buat menjadi Fx ya kan. Nah, kita bisa tambahkan sedemikian sehingga Y itu sama dengan Fx. Nah, kita lihat di sini, karena X itu elemen dari A iris B, ya, kita bisa gunakan definisi irisan. Nah, kita buat karena X itu elemen dari A iris B. Nah, menggunakan definisi irisan, maka X itu elemen A. Nah, ingat kembali definisi irisan, dan X itu elemen di B, ya kan? Nah, ini definisi irisan. Nah, karena kita sudah buka X itu elemen A iris B menggunakan definisi irisan, maka X elemen A dan X elemen B. Lalu kita fokuskan X elemen A. Nah, kita fokuskan di daerah A. Nah, kita pandang nih daerah A-nya, artinya X itu menjadi anggota A. Lalu, kalau kita fokuskan ke daerah A, maka pastilah di sini ya, karena ada suatu pemetaan F, maka pastilah di sini ada, nah di sini di Y sama dengan Fx ini ada suatu FA ya kan, yang berada di T ini kodomainnya. Lalu bisa kita buat seperti ini bentuknya, daerahnya. Nah, inilah yang menjadi FA ya kan. Nah, karena ada A berarti ada daerah A, berarti di kodomainnya ada daerah FA gitu. Nah, kita pandang yang di sini ya, yang di kodomain ini, karena dia di sini ada FA, lalu kita lihat ya, Y itu atau Y sama dengan Fx itu dia juga menjadi anggota di FA jadinya ya kan? Nah, maka bisa kita buat, nah sehingga FA itu Fx ya, Y sama dengan Fx itu elemen dari FA. Nah, dan
ya, dan kita lihat di sini dan. Nah, kita buat dan fx elemen B, ya. Sama seperti tadi kita pandang x elemen B, berarti kita pandang daerah himpunan B ini. Nah, berarti kan di sini artinya x dia anggota di B, lalu di dekodomain. Nah, pastilah karena dia ada suatu pemetaan F, pastilah ada daerah FB-nya, ya kan? Nah, yang mana fx-nya atau y sama dengan fx itu juga berada di FB di sini. Maka kita bisa buat fx itu juga elemen di FB. Gitu. Nah, oke, selanjutnya ya. Karena di sini ada dan, di sini ada suatu unsur yang sama, maka kita bisa kembalikan ke definisi irisan. Karena dia dan, ya kan? Kita kembalikan ke definisi irisan. Dia menjadi, ya, kan? Fx elemen dari Fa, ya kan? Fa iris, ya, iris Fb. Fb. Nah, ini kita kembali ke definisi irisannya. Nah, lalu karena tadi Y itu sama dengan Fx, ya kan? Maka kita ganti Fx itu menjadi Y. Maka Y, ya. Nah, atau kita buat di sini karena Y itu sama dengan Fx, maka Y itu elemen dari Fa iris Fb, ya kan? Nah, kita sudah ketemu ya, atau kita sudah sampai kepada Y elemen Fa iris Fb dari Y sama dengan Y elemen Fa iris B. Nah, kita jabarkan, kita sudah peroleh Y elemen Fa iris Fb. Sehingga kita bisa katakan bahwasanya jika Y elemen dari Fa iris B, maka ya, jika Y elemen Fa iris B, maka kita ketemu ya, maka Y itu elemen dari Fa iris Fb, ya kan? Sehingga bisa kita simpulkan Fa iris B itu subset dari Fa iris Fb. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang bagian B dan C itu sebagai tugas atau latihan di rumah. Silakan dibuat di double folio, lalu dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Dan kemudian yang sudah menyimak materi pembahasan pembuktian teorema ini dengan baik sampai selesai, silakan beri komentar hadir di kolom komentar sebagai tanda untuk Anda telah menyimak dengan baik. Oke, terima kasih.